Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan senantiasa berbuat baik kepada kita. Tuhan tidak pernah melupakan tapi selalu mengingat akan kita. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk segala berkat kemurahan Tuhan, perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib atas kami, kemurahan-Mu, pertolongan-Mu di dalam kesesakan dan kesukaran kami. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan, penyertaan-Mu yang memampukan kami semua. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab 1 Samuel pasal 18 ayat yang kelima. Tertulis demikian. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Tuhan sudah beserta dan memberkati, maka tidak akan ada yang dapat menghentikan. Kalau Tuhan sudah menetapkan untuk mengangkat, tidak akan ada yang dapat menurunkan. Kalau Tuhan sudah membukakan pintu untuk kita, maka tidak akan ada orang yang dapat menutup pintu itu, sekalipun dengan paksa. Kita semua yang percaya kepada Tuhan dan yang berjalan dalam kehendak-Nya, berjalan dalam rencananya, pasti akan selalu berhasil. Karena Tuhan yang beserta dengan kita akan selalu menolong dan memastikan bahwa kita akan sampai pada rencananya. Dalam 1 Samuel 18 ayat 5 ini dikatakan, Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Keberhasilan Daud di sini, saudara, adalah keberhasilan yang luar biasa secara manusia. Kemanapun dia maju berperang, dia selalu berhasil. Keadaan ini sebenarnya penuh dengan resiko. Daud bukan pergi ke pasar, bukan sedang mengerjakan sebuah proyek bangunan, bukan. Dia maju berperang. Dan apa artinya ini? Artinya adalah bahwa Daud sedang memperhadapkan dirinya pada sebuah risiko kematian. Berperang tidak sama dengan pergi ke tempat kerja. Kalau kita bekerja di kantor atau di pabrik atau dimanapun, di sekolah, sebagai guru, sebagai karyawan dan sebagainya, kita akan menghadapi persoalan-persoalan dalam pekerjaan kita. Dan sebesar apapun masalah yang ada, tidak akan mengancam nyawa kita. Mungkin memang ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang beresiko tinggi. Misalnya pekerjaan di lepas pantai, di kilang minyak dan sebagainya. Tapi resiko itu bukan berarti secara langsung hendak mengancam nyawa kita. Dan itu berbeda dengan peperangan. Peperangan itu berarti kita berada dalam posisi yang bahaya. Bahaya mengalami serangan yang mematikan. Dan itulah yang dihadapi oleh Daud. Daud disuruh oleh Saul maju berperang. Bukan sebagai kepala. Sebelum dia menjadi kepala para prajurit, dia maju sebagai seorang prajurit. Artinya dia tidak punya perlindungan secara khusus. Dia maju berperang dan menempatkan dirinya pada keadaan yang sangat beresiko untuk mati. Tapi apa yang terjadi, saudara? Daud selalu berhasil. Mengapa dia berhasil? Karena Tuhan menyertai dan melindungi Daud. Tuhan punya rencana buat Daud. Dan Tuhan mau mengangkat Daud menjadi raja. Saudara yang dikasih Tuhan, kepada kita semua Tuhan punya rencana yang baik.
rencana yang indah, rencana yang sempurna. Firman-Nya berkata bahwa rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Dan Tuhan berjanji untuk menyertai kita, saudara. Penyertaan-Nya memastikan bahwa rencana Tuhan yang baik itu akan terjadi atas kita. Dan itu sebabnya, saudara, penyertaan Tuhan dan rencananya yang baik pasti akan selalu membuat kita berhasil kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Mari tetap percaya kepada Tuhan dalam setiap aktivitas pekerjaan, usaha, pelayanan, dalam kehidupan rumah tangga, dalam studi saudara, dan dalam berbagai hal. Percayalah bahwa penyertaan Tuhan akan membuat saudara berhasil dan berkemenangan dalam kuasa pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Kami mengerti dan menyadari bahwa Tuhan, penyertaan-Mu selalu akan menolong kami, membuat kami berhasil dimanapun kami berada, apapun tantangan yang kami hadapi. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, bersyukur untuk tangan-Mu yang selalu menolong kami, sehingga kami berkemenangan di dalam segala perkara. Keberhasilan yang kami dapat bukan karena kekuatan kami, tapi karena pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin percaya kami akan selalu berhasil karena Tuhan, Engkau selalu beserta dengan kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini. Berkatilah kami dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan serta mujizat-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan, dan selalu berhasil serta berkemenangan dalam segala perkara. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.